Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas full mengenai chart yang menurut saya terkorelasi terhadap Bitcoin yang menurut saya cukup penting untuk terus kita pantau. Diikuti juga tentunya apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,31 triliun dolar atau turun sekitar 2,23%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga semuanya kembali merah, penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 10%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, sebelum kita membahas spesifik Bitcoin, teman-teman, ada dua chart yang pengen saya update dulu ke kalian, yang harusnya kalian sudah tahu kalau misalnya merupakan subscriber lama. Yang pertama, teman-teman, adalah dollar index. Oke, dollar index, kalau kita perhatikan, itu telah melakukan sesuatu yang persis kita sampaikan di update terakhir. Pada saat update terakhir teman-teman, kita membahas dollar index telah berhasil untuk breakout dari area trendline di sini. Yang saya sampaikan berarti dollar index akan move higher atau akan bergerak lebih tinggi dan setidak-tidaknya nyampe lagi ke area resistance di sini. Nah, sesuatu yang tidak mau kita lihat terjadi tentunya adalah jika sampai dollar index mampu breakout dari area 105,5 di sini, saya sampaikan di video terakhir. Kenapa? Karena itu akan bisa men-trigger sebuah rally yang cukup kencang di dollar index yang kemungkinan akan membawa pressure untuk Bitcoin dan juga tentunya stock market Amerika Serikat. Jika kita melihat hal ini terjadi, maka kita mempunyai chance yang cukup besar untuk melihat dollar index melanjutkan kenaikannya, walaupun tentunya kita bisa aja mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu di sini, dan kemudian melanjutkan kenaikan, dan ini teman-teman akan tentunya membawa semacam pressure untuk Bitcoin dan juga stock market Amerika Serikat. Oke, setidak-tidaknya gitu ya, kita kemungkinan akan melihat dollar index untuk kembali nge-retest ke area high terakhir di angka 107,3 di sini. Untuk sementara, kita memang bisa expect akan ada semacam pullback. Dan jika pullbacknya dalam bentuk korektif seperti ini, oke, atau semacam konsolidasi, kita lihat, maka kita bisa expect dollar index untuk kemudian segera nge-retest ke area high terakhir atau bahkan sedikit break di atas area tersebut dan kemungkinan menuju ke area 108 sampai 109 di sini. Yang sebenarnya saya expect dari sana kita akan kemudian start untuk kembali mendapatkan semacam selling pressure yang cukup besar. Worst case scenario-nya tentunya adalah kalau kita sampai juga mampu break di atas area tersebut sebagai area major resistance berikutnya, maka ini bisa justru berarti kita akan melihat dollar index terus mengalami penguatan, bahkan bisa aja nyampe lagi ke area high terakhir di 114 di sini, bahkan break di area high yang baru. Jika itu yang terjadi, maka kita juga akan sangat sulit untuk bisa expect Bitcoin bergerak jauh tinggi gitu. Karena Bitcoin sekarang pairnya masih dengan US dollar gitu kan. Jadi ketika US dollarnya menguat sangat drastis, maka untuk dapat melihat Bitcoin versus US dollar itu meningkat drastis secara nominal itu juga sulit gitu. Jadi akan ada pressure dari sana. Jadi mudah-mudahan kita bisa melihat dollar index mengalami penguatan, memang masih akan mengalami penguatan, tapi jangan sampai terlalu signifikan gitu. Mungkin maksimal sampai ke area 108, kemudian start untuk kembali reverse, nah kita bisa kembali melihat Bitcoin performanya kembali baik. Jadi untuk dollar index teman-teman, untuk sementara short term ekspektasi saya adalah kita akan mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu menuju kembali ke sekitaran area 105,5 sampai 105 di sini, baru kita akan start kembali merangkak naik ke atas menuju ke area 107 sampai 108 di sana. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk stock market Amerika Serikat sendiri, yaitu adalah S&P 500 salah satunya,
yang bisa mungkin kita jadikan sebagai semacam acuan gitu ya. Kita juga melihat koreksi terjadi di S&P 500. Dan di video terakhir saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa area channel di sini akan menentukan kapan kira-kira koreksi tersebut akan datang. Dan saya sampaikan cepat atau lambat S&P 500 bakalan mendapatkan koreksi di update terakhir. Dan yang dapat men-trigger koreksi tersebut adalah breakdown dari channel di sini. Yang sudah proses kita lakukan, oke, kita breakdown, kita konsolidasi, dan kemudian kita start untuk drop. Nah, tentunya teman-teman, kita tidak berharap bahwa selling of the S&P 500 ini berlanjut sampai berhari-hari ke depan. Karena kalau sampai hal tersebut terjadi, maka kita tahu juga S&P 500 itu korelasinya masih positif dengan Bitcoin. Artinya, ketika S&P 500 itu performanya bearish atau performa yang tidak baik, maka kita juga bisa expect Bitcoin sedikit banyak melakukan hal yang sama. Oke, walaupun mungkin tidak di hari yang sama, misalnya S&P 500 hari ini koreksi dalam, Bitcoin juga langsung koreksi dalam, mungkin nggak dalam hari yang sama, tapi in general trennya ya teman-teman, kalau S&P 500 trennya masih bullish atau setidaknya sideways, maka kita bisa expect mungkin Bitcoin melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau misalnya S&P 500 sudah start untuk mendapatkan ada selling pressure yang cukup besar, maka kita juga bisa expect Bitcoin kemungkinan bakalan ikutan ketarik juga ke bawah. Nah, tentunya area support terdekat kalau misalnya kita bahas soal S&P 500 itu adalah area all time high terakhir ya teman-teman, di sekitaran 4.800. Walaupun sebenarnya retest ke area tersebut pun sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan, karena itu hanya berarti ada koreksi kurang lebih 8% teman-teman. Tapi saya tidak expect bahwa penurunan ke area tersebut akan terjadi dalam satu wave seperti ini, melainkan bentuknya mungkin akan modelnya seperti ini teman-teman. Jadi di pertengahan jalan kita akan start untuk mendapatkan koreksi lagi, baru kemudian down, koreksi lagi, kemudian down, dan sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum lagi ke atas. Nah, jika memang itu yang terjadi teman-teman, kita mendapatkan ada konsolidasi panjang di S&P 500, oke, maka itu juga mungkin bisa menunda gitu ya, menunda Bitcoin untuk kembali ke fase price discovery. Dan itu sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah kita lihat dengan di cycle-cycle sebelumnya teman-teman. Bahwa biasanya memang Bitcoin baru akan masuk ke fase yang sangat-sangat parabolik ketika dia sudah beberapa bulan melewati halving. Dan biasanya 1 bulan sebelum atau 1 bulan sesudah halving itu akan ada namanya mid-cycle correction. Nah, apakah itu akan berulang? Ya bisa saja terjadi teman-teman, terlebih lagi kalau kita melihat ada dua chart yang berkorelasi terhadap Bitcoin yang menunjukkan indikasi yang tidak terlalu baik. Mungkin kita bisa katakan seperti itu, yaitu adalah dolar index yang menguat dan S&P 500 yang kemungkinan akan mendapatkan pullback. So, itu juga mendukung tesis di mana kita bisa melihat untuk short term Bitcoin juga akan melanjutkan koreksinya ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di video kemarin bahwa closing weekly candle memang tidak terlihat terlalu baik. Nah, kita mendapatkan closing weekly candle terendah semenjak awal bulan Maret kemarin. Dan itu bisa menandai awal dari sebuah konsolidasi panjang atau semacam pullback. Dan kita bisa expect Bitcoin nyampe ke sekitaran 55 sampai 58 ribu sebagai area pertama yang menurut saya akan mendapatkan major support. Kalau itu mampu kita tembus, maka area 52 sampai 50 ribu dolar kemungkinan akan menjadi tahanan keduanya, yang tentunya bakalan wajib dipertahankan, karena kalau tidak kita bisa melihat ada semacam panic selling besar-besaran dan itu bisa men-trigger Bitcoin jauh lebih dalam. Tapi untuk sementara saya tidak melihat ada persentase yang cukup besar bahwa kita mendapatkan hal tersebut. Adapun koreksi yang kita lihat kali ini kemungkinan akan berhenti di range area 50.000 sampai 52.000, itu sudah menjadi worst case scenario bagi saya untuk sekarang. Tapi sweet spotnya masih akan tetap di sekitaran 55 sampai 58 ribu dolar. Jadi kita harus pantau nanti update-nya seperti apa, tentunya dari segi chart, dollar index, kemudian S&P 500, kemudian bagaimana keadaan geopolitik, apakah ada eskalasi yang terus terjadi di Iran dan juga Israel, kemudian bagaimana nanti data ekonomi dari Amerika, apakah ada indikasi bahwa inflasi akan terus mengalami kenaikan dan seterusnya. Nah, itu semuanya akan berpengaruh teman-teman, dan kita akan terus melakukan updates
Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan teman-teman semacam gambaran lah gitu ya, atau semacam opini yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan berikutnya. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kita bahas spesifik soal Bitcoin, maka untuk daily chart belum ada sama sekali indikasi yang menunjukkan bahwa kita akan tiba-tiba reverse dari sini gitu ya. Walaupun bukan tidak mungkin, tapi belum ada indikasi yang mengarah ke arah tersebut. Sebaliknya, kita justru terus tertahan di sekitaran area 65.000 yang saya sampaikan juga di video terakhir, merupakan area yang sangat krusial yang kemungkinan besar akan provide some major resistance, karena sebelumnya merupakan major support, kita telah berhasil break, itu kemungkinan akan kita flip menjadi area resistance. Dan saya sampaikan, area tersebut sebenarnya bisa teman-teman jadikan sebagai area di mana mencari peluang untuk short gitu ya. Walaupun kemungkinan sebagian dari kalian tidak berhasil masuk ke setup apapun, karena saya rasa juga nggak ada setup apapun yang bisa dimanfaatkan di sini, gitu ya. Selain mungkin kalian mendapatkan ada head and shoulder di sini, teman-teman. Oke, kalau kalian yang jeli mungkin ini bisa dijadikan sebagai sebuah setup. Tetapi kalau misalnya kalian yang tidak trade short term atau time frame yang kecil, mungkin tidak mendapatkan setup tersebut. Dan lagi memang saya sampaikan di video kemarin bahwa ketika kita break dari area 66.000, maka itu sebenarnya adalah indikasi yang baik. Tetapi catatannya adalah kita harus mampu maintain di atas area tersebut dan mendapatkan konsolidasi. Walaupun kita sempat mendapatkan konsolidasi di sini, tapi pada akhirnya kita kembali breakdown di bawah area tersebut. Saya rasa triggernya adalah karena kita kembali mendapatkan adanya berita bahwa Israel kembali mendapatkan penyerangan, kali ini tidak hanya dari Iran, tapi dari beberapa tempat lainnya, yang kemudian kembali nge-trigger ada sell-off di sini. Gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, di balik semua berita dan juga indikasi negatif yang baru saja saya sampaikan, di mana kita melihat weekly chart, daily chart masih tidak menunjukkan ada indikasi yang terlalu positif. Tetapi di time frame kecil setidak-tidaknya kita ada mendapatkan secerca harapan gitu ya di 1 hour chart dan juga 15 minutes. Nah, apa yang saya maksud dengan ada secerca harapan, teman-teman? Yaitu adalah sell off yang kita lihat kali ini sudah sedikit berbeda dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kita mulai melihat ada start gitu ya, sedikit pelemahan momentum bearish. Kalau kalian lihat di sini, sell off-nya itu sangat kencang, impulsif banget. Kemudian kita koreksi, sell off-nya di sini juga kencang banget, gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga di sini sell off-nya juga kencang banget. Tapi kalau teman-teman lihat yang kali ini sedikit berbeda. Kenapa? Walaupun kita sell off, tetapi pergerakan sell off-nya tidak lagi seimpulsif yang kita lihat di sini maupun di sini. Nah, apa yang bisa ditunjukkan di sana yaitu adalah ada pelemahan momentum bearish. Alias sellers itu mulai start untuk berkurang. Nah, itu bukan untuk mengatakan bahwa kita akan tiba-tiba V-shape recovery dan meroket ke 70.000 besok gitu. Tidak, teman-teman. Tapi lambat laun kita mulai melihat market kembali seimbang. Buyers dan sellers itu angkanya mulai kembali seimbang. Nah, yang kita tunggu adalah sellersnya itu kembali sedikit gitu ya, dan buyersnya yang mulai start lebih banyak. Ini kan intinya adalah supply and demand, teman-teman. Dan itu tercermin dari segi price action. Kalau di sini kita melihat tidak ada hadangan sama sekali bagi sellers, dan terlihat sangat dominan mereka adalah para sellers. Sell off-nya terjadi sangat impulsif di sini. Tidak ada perlawanan sama sekali dari para bulls. Sama juga dengan yang kita lihat di sini. Tapi beda cerita dengan yang kita lihat di sini. Nah, itu adalah indikasi baik yang pertama menurut saya. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara historis juga, teman-teman, maka kalian juga mungkin bisa sedikit banyak menelaah ya bahwa hal yang serupa juga pernah kita lihat sebelumnya gitu. Nah, contohnya di mana? Contohnya di sini. Kita mendapatkan sell off pertama ini kencang, teman-teman, impulsif banget ke bawah. Sell off kedua juga tidak kalah kencang, gitu kan? Tapi sell off ketiga di sini, kalian bisa melihat bentukan candle-nya saja sudah berbeda. Kalau di sini, kita melihat ada candle merah panjang, tebal gitu kan. Sedangkan yang di sini sell off ketiga, itu justru kebanyakannya adalah candle-candle indecision.
di sini. Menunjukkan apa? Oke, berarti selling pressure sekarang sudah berkurang, teman-teman. Hanya tinggal menunggu kapan kira-kira buyers akan melebihi sellers. Nah, kalau di sini mungkin masih cukup seimbang dan masih sedikit lebih banyak sellers, tapi sudah start berkurang daripada yang di sini dan juga di sini. Tapi buyersnya belum cukup banyak untuk dapat melebihi para sellers. Sehingga yang tercipta adalah semacam indecision candle, artinya ada yang membeli tapi belum cukup untuk menahan selling pressure, yang artinya menunjukkan bahwa selling pressure berkurang dan buying pressure start meningkat, dan barulah buying pressure start mendominasi ketika kita berada di sini. Nah, itu logika di belakangnya, teman-teman. Dari bagaimana cara kita membaca chart. Sehingga kita melihat ada reversal di sana. Sama juga ketika kita melihat yang di sini. Sell off di sini kencang, sell off di sini kencang, sell off di sini kencang. Tapi yang terakhir, kalian bisa melihat sell off-nya itu sudah mulai start untuk berkurang selling pressure-nya. Dan pada akhirnya kita reverse dari sana. Nah, itu juga yang telah kita mulai lihat sekarang, teman-teman. Kenapa saya selipkan kata mulai? Karena bisa saja kita masih mengulangi apa yang kita lihat di sini. Kita slowly bleeding dan terus mengalami penurunan, gitu ya. Tapi penurunannya nggak lagi impulsif, teman-teman. Sampai pada akhirnya kita kemungkinan akan mendapatkan fase di mana sellers sudah kehilangan tenaga, buyers sudah mendominasi, dan kita akan start untuk kembali reverse trendnya ke atas. Dan saya rasa area tersebut itu bisa di sekitaran range 55 sampai 58 ribu dolar. Sekali lagi, itu adalah sweet spot-nya menurut saya. Nah, apakah bisa terjadi lebih awal kok? Bisa saja gitu. Tapi untuk sekarang belum cukup bukti yang bisa membuat saya merasa optimis bahwa kita sudah akan reverse dari sini. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Walaupun kita mendapatkan ada indikasi selling pressure start berkurang, tetapi belum ada bukti yang cukup yang menyatakan bahwa buyers sudah mendominasi. Artinya kita masih berada di gray zone, teman-teman. Nah, yang kita mau lihat terjadi mungkin adalah kita slowly bleeding out, kemudian start untuk kembali reverse, membentuk ada pattern reversal di sini, dan kemudian start untuk building momentum dan membentuk higher high dan higher low. Nah, itu kita udah mempunyai bukti yang cukup gitu, bahwa ada indikasi, ada bukti bahwa buyers sekarang lebih memegang kendali. Tapi kalau untuk sekarang, belum ada. Nah, apakah itu berarti nggak mungkin kita reverse dari sini? Bisa saja. Tapi kalau kita reverse dari sini, saya mungkin akan ketinggalan dan nggak masuk di sini. Karena bagi saya di sini adalah gray zone. Dan saya mungkin baru akan masuk, kalau memang kita akan reverse lebih cepat daripada perkiraan, saya perlu ada bukti yang menunjukkan bahwa buying pressure-nya cukup besar, diikuti ada bullish continuation pattern, mungkin semacam bull flag, atau semacam penan, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan melanjutkan kenaikan setelah ada pergerakan yang impulsif, maka dari sana saya kemungkinan akan juga kembali masuk. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya masih akan stay away from the market terlebih dahulu. Kecuali kalau misalnya di altcoin kesayangan kalian, atau yang saya sukai, berada di harga yang memang sangat-sangat atraktif, saya mungkin akan start akumulasi. Tapi kalau untuk trading, saya mungkin lebih memilih untuk stay away terlebih dahulu. Sampai saya menemukan ada bukti. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, kalau misalnya nggak yakin naik, kenapa nggak sell aja kok? Sama juga. Kalau saya sell, saya juga nggak ketemu ada setup sekarang yang bisa saya manfaatkan untuk short. Karena ini lagi-lagi ada gray zone bagi saya. Kalau saya short di sini pun, menurut saya, risk to reward ratio-nya tidak lagi memadai. Berbeda cerita dengan kalau saya kemarin mendapatkan ada setup short di sini. Yang walaupun tidak saya dapatkan gitu ya, karena kita berhasil sebenarnya breakout ya 66.000. Yang berarti menginvalidasi senario di mana saya mencari peluang untuk short, tapi kemudian ada triggernya yang kemudian menciptakan sell off lagi di sini, yaitu adalah berita bahwa ada penyerangan lagi ke Israel dari tempat lain, tidak lagi dari Iran gitu. Jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Beberapa hari ke depan masih akan kemungkinan sangat menarik untuk cryptocurrency market pergerakannya. So, stay tune terus supaya kalian bisa mendapatkan updates terbaru mengenai bagaimana price action-nya, berita terbarunya dari segi geopolitik, ekonomi, dan seterusnya. Saya akan usahakan semaksimal saya untuk memberikan opini yang mungkin bisa membantu kalian semua. Terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah menonton video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.